itulah kadang-kadang budaya masyarakat ini bertentangan dengan syariat. Sebenarnya kalau kita menilik lebih dalam lagi, kenapa harta waris itu harus cepat dibagi? Boleh jadi ada salah satu ahli waris itu soleh dia, sehingga ketika mendapatkan harta waris dia ingin sedekahkan lagi untuk orang tuanya, yang ketika orang tuanya tidak berwasiat dengan wasiat baik, karena mungkin anaknya merasa sudah kaya, sudah cukup, kemudian mendapatkan harta waris, saya sedekahkan saja harta waris itu untuk orang tuanya. Kan ada saja yang seperti itu ya. Tapi yang jelas bahwa mengundur-undur pembagian waris itu tidak ada syaratnya karena ucapan masyarakat. Tetapi ketika orang tua meninggal dunia atau ahli waris meninggal dunia itu, yang jelas hak dan kewajibannya sebelum dibagikan harta waris itu laksanakan dulu. Contoh, sisihkan dari harta waris untuk pembelian kain kafan, untuk pembelian liang lahat kuburan, kan itu. Kemudian tanya, ada enggak orang tua ini punya hutang, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia, ada enggak wasiat ya. Kalau itu semuanya sudah dibayarkan, artinya hak si mayat sudah tenang tuh. Karena apa? Contoh mamanya di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang meninggal dunia, kemudian setelah di fardu kifayahkan tinggal disolatkan, mereka datang kepada Rasul. Rasul, solatkanlah saudara kita, dia sudah siap disolatkan. Kata Rasul, dia punya hutang atau tidak? Dia mengatakan ada. Rasul 2 dinar katanya. Oh enggak, aku enggak mau menyolatkan. Solatkan oleh kalian saja, aku tidak akan menyolatkan. Jadi karena Rasul SAW tidak mau menyolatkan, datanglah seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu dan mengatakan, Rasul, kata Abu Qatadah, solatkanlah dia. Adapun yang 2 dinar itu aku yang jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila hendak menjemput seseorang di antara kamu kematiannya, agar dia meninggalkan sebaik-baik wasiat, terutama wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat, dengan cara yang baik, sebagai bentuk kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya hanya bagi orang-orang yang mengubahnya saja. Sungguh Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Tetapi barang siapa yang khawatir bahwa pemberian wasiat itu berlaku berat sebelah, atau
berbuat salah lalu dia mendamaikan antar mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini anjuran bagi kita agar siapapun di antara kita, terutama orang-orang yang sudah mendekati ajalnya, maka disunnahkan untuk berwasiat. Umpamanya seseorang itu sudah terlampau lama sakitnya, apalagi sudah ada vonis dokter bahwa biasanya penyakit yang seperti itu sudah tidak akan lama lagi, maka segeralah kemudian dia menulis wasiat yang baik untuk keluarganya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Ketika Ibnu Umar mendengar hadis ini, tidak halal alias haram bagi seorang mukmin bermalam semalam atau 2 malam padahal dia mempunyai sesuatu yang harus diwasiatkan, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, setelah aku mendengar hadis ini, maka setiap malam sebelum tidur aku tulis wasiatku dan kuletakkan di bawah bantalku. Karena kita tidak tahu setelah tidur itu apakah kemudian akan bangun kembali atau tidak. Karena jenis wasiat itu kan ada 2 macam. Ada yang disebut dengan wasiat wajib. Itu kalau berkenaan dengan hutang pihutang. Sebab kalau tidak diwasiatkan maka hutang itu tidak akan terbayar. Maka hukumnya wajib. Dan harus disampaikan kepada wali-walinya bahwa saya punya hutang kepada si Anu, kepada si Anu. Ataupun mungkin memiliki hutang langsung kepada Allah. Dia belum membayar kafarah dam dan yang semacamnya. Maka kalau yang seperti ini hukumnya wajib. Tapi ada juga wasiat yang sunnah. Itulah wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh seseorang sebelum wafatnya akan kebaikan keluarganya. Pamannya dia meminta kepada anak-anaknya jangan meninggalkan sholat. Kalau memang masih ada salah satu orang tuanya, jaga orang tuamu, jaga saudaramu, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena wasiat ini adalah perkara yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya. Seperti contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta." Kata Abu Hurairah, kekasihku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara yang tidak akan pernah aku meninggalkan wasiat itu hingga aku meninggal. Kemudian kata Abu Hurairah, yang pertama, saumi thalathati ayyami min kulli syahrin, puasa selama 3 hari dalam tiap bulannya, ayyamul bid. Wa salatid duha, dan yang kedua salat duha. Dan yang ketiga, wa naumi ala witrin, dan tidur dengan keadaan salat witir terlebih dahulu. Begitu juga apa yang dikatakan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inna khalili awsani. Kata Abi Dzar, sesungguhnya kekasihku, maksudnya Nabi SAW, telah berwasiat kepadaku, an asma'a wa ati'a in kana 'abdan mujadda' al-atrafi, agar aku senantiasa mendengar, agar aku senantiasa taat kepada pemimpin walaupun dia budak yang sangat pesek hidungnya. Dari 2 hadis ini kita tahu bahwa wasiat itu budaya Nabi. Nabi selalu berwasiat, makanya akan terus dikenang oleh para sahabat wasiat-wasiat itu. Sama juga Bu, kalau ibu sebelum meninggal berwasiat dengan hal-hal yang baik,
ditanamkan kepada anak-anak. Nanti anak-anak ini kalau sudah besar, dia akan terngiang tuh dengan wasiat orang tuanya. Dulu orang tua saya sebelum meninggal disuruhnya saya begini-begini, tapi dasar saya anak durhaka begini. Tapi kan masih teringat tuh, ya. Makanya penting memang seseorang itu berwasiat sebelum kematiannya. Adapun pelaksanaan wasiat itu sendiri, jadi pelaksanaan wasiat itu ada perkara-perkara dalam Islam itu Bu yang harus disegerakan. Ada perkara-perkara dalam Islam itu harusnya seseorang itu menyegerakan. Yang pertama, menguburkan jenazah. Itu harus disegerakan tuh. Karena Nabi SAW yang memerintahkannya, asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu. Maksudnya segerakan fardu kifayahnya, dari memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya sampai menguburkannya. Dan tidak baik jenazah itu dibiarkan sehari dua hari kemudian dikuburkan hanya karena menunggu karib kerabatnya yang datang. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan kalau jenazah ini orang baik, maka kebaikan yang akan segera didapatkannya dalam kuburannya. Tapi kalau dia orang jahat, maka itu sama dengan meletakkan keburukan di rumahnya. Maka milih yang mana? Kalau kita biarkan kita zalim kepada jenazah, harusnya dia mendapatkan kenikmatan dalam kubur dengan segera, kita tahan-tahan pula dalam rumah kita. Maka segerakan jenazah itu. Dan biasanya sebaik mungkin jenazah itu walaupun orang jauh, kuburkan di tempat dia meninggal. Rasul itu orang Mekah, lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, menikah di kota Mekah, diangkat jadi nabi pun di kota Mekah. Ketika hijrah ke kota Madinah, kemudian meninggal di kota Madinah, jasadnya tidak dibawa pulang ke Mekah, tetap dia dikubur di Madinah. Kenapa? Ini bentuk bahwa Islam itu syariat mudah, tidak mempersulit. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus disegerakan itu, mengawinkan anak-anak gadis yang sudah kepingin menikah. Kalau ibu punya anak gadis, kemudian tiba-tiba mengutarakan dia ingin menikah, maka segerakan carikan jodohnya. Sebab kalau tidak dicarikan jodohnya, biasanya anak zaman sekarang takutnya dia nikah sendiri itu Bu. Bahaya kalau nikah sendiri. Atau nikah lari. Semana ngejarnya lari-lari itu. Nah ini kan masalah. Makanya Rasul mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang anak muda melamar putri Anda, baik agama dan akhlaknya, nikahkan saja dengan dia. Kalau tidak, akan terjadi permasalahan besar dalam hidupnya. Ini yang kedua, menyegerakan menikahkan anak gadis, apalagi di zaman syahwat dan fitnah di zaman sekarang. Yang ketiga, bertobat. Ini tobat ini harus disegerakan. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu dipastikan banyak melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu bertobat. Artinya orang baik itu bukan orang yang tidak punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang kalau terjerumus kepada kesalahan, segera dia bertobat, dan dosa-dosanya dijadikan pelajaran untuk masa depan. Karena manusia tidak tahu apakah dia akan hidup lama ataupun hidup sebentar. Sementara setiap hari dia melakukan kemaksiatan, maka bersegera bertobat itu adalah sebuah keharusan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberi makan para musafir yang kebetulan bertamu di rumah kita. Dan itu bagian daripada ikram adz-dzaifi, memuliakan tamu. Sebagaimana Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetamunya. Dan tamu dikatakan tamu, hakikat tamu itu adalah seorang musafir. Kalau bukan musafir, ya bukan tamu, ya bahasanya tamu. Tapi maksudnya yang punya hak
diberikan tempat tinggal 3 hari, diberikan makan 3 hari, dan begitu seterusnya. Itu tamu yang posisinya dia seorang musafir. Kalau tetangga saja bertamu enak kali dikasih 3 hari minum, makan, tempat tinggal. Ya, jadi ini yang keempat. Kemudian yang kelima, membayar hutangmu. Itu harus disegerakan. Jadi kalau seandainya kita punya hutang, kemudian sudah sampai tempo pembayaran, kemudian sudah ada uang, segerakan bayar. Dikhawatirkan kemudian uang itu terpakai oleh yang lainnya. Tapi masalahnya biasanya orang yang sudah terlilit hutang, walaupun dia sanggup bayar, itu ada orang-orang, bahkan mungkin kebanyakan, mengulur-ulur pembayaran biasanya. Nanti saja katanya kan. Nanti saja. Makanya kenapa Nabi SAW berdoa dalam setiap salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk jangan terjerumus kepada perbuatan dosa ataupun hutang. Jadi salah satu istri Rasul bertanya kepada Rasul, kenapa engkau selalu berdoa dengan doa itu sebelum salam dalam salatmu? Maka Nabi mengatakan, ya, karena orang yang berhutang itu idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia bicara, suka dia berdusta. Kalau dia janji, pasti meleset tuh janjinya. Itulah akhlak orang yang tak mau bayar hutang. Makanya penting membayar hutang ini. Segerakan. Jangan sampai kemudian kita mati dalam posisi hutang itu masih berada di pundak kita. Karena hutang itu akan mencegah kita mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Atau hutang itu yang menjadikan tercegah kita tidak diapa-apakan dalam kubur itu. Tidak, ya selamat tidak jelas, tak selamat pula tak jelas. Akhirnya tergadai dengan hutangnya. Kemudian juga yang keenam, membagi waris. Itu tidak boleh ditunda-tunda. Membagi waris itu. Karena madaratnya besar, Bu. Gara-gara waris tertunda, kemudian salah seorang dari ahli waris meninggal dunia, akhirnya jadi perpecahan. Karena begini, Bu. Mungkin ada orang yang meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris 5 atau 6 orang. Yang 6 ini setuju untuk dibagikan, yang 2 pula banyak alasan. Sayang dijual, ini kan peninggalan orang tua. Sayang nanti saja, toh juga semua punya pekerjaan yang layak. Bukan masalah itu. Yang namanya manusia itu pasti ada waktu-waktu di mana mungkin dia seret ekonomi. Namanya awalnya dia usahanya bagus-bagus saja, 2-3 tahun mulai dia seret ekonominya. Kan dia butuh biaya tuh. Sementara 2 orang tadi yang menahan-nahan, nanti saja itu peninggalan orang tua, dia sudah berbuat zalim tuh, yang harusnya dia menikmati harta warisnya, tapi tertahan gara-gara 2 orang ini, akhirnya dia hidup seperti itu kan, tersiksa jadinya. Maka segerakan tuh waris, ya, bayar hutang lah, termasuk juga yang kita bahas di sini. Yang ketujuh, segerakan pelaksanaan wasiat itu. Apalagi wasiatnya itu wasiat wajib tadi. Wasiat wajib itu ya tadi yang berkenaan dengan hukukul adami, hak-hak Bani Adam. Pamannya orang tua kita ini meninggal dan meninggalkan hutang, dan sudah disampaikan kepada kita, bahkan ditulis pun, bahkan disebutkan orang-orang yang pernah dihutanginya. Kalau memang tersisa harta waris, maka segerakanlah tuh waris itu digunakan untuk membayar hutangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Jadi tunaikan wasiat-wasiatnya. Kalau itu wasiat wajib kan. Tidak boleh membagi harta waris kalau dalam harta waris itu masih tersangkut hutang. Maksudnya hutang pemilik warisnya orang tuanya. Kalau memang ada satu-satunya peninggalannya, anggaplah rumah atau kebun, dan dengan itu kita bisa bayar hutang, bayarkan semuanya, walaupun ludes tidak tersisa warisannya. Kadang-kadang kita ini warisan maunya harta, hutang pula tak mau. Hartanya diambil, hutangnya pula tidak dilunasi. Kan zalim anak kayak gini. Durhaka dengan orang tua setelah kematiannya. Menangis itu awal meninggal saja, nanti 2-3 hari mikir, wah banyak juga utang orang tua saya. Kalau saya bayarkan tak dapat apa-apa. Bagus tak usah dibayar saja katanya. Lah ini kan kezaliman apa lagi tuh? Durhaka apa lagi seorang anak kepada orang tua? Makanya dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwasiat dan menunaikan wasiatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba diwajibkan. Alaikum atas kalian idza apabila hadara mendekati ahadukum salah seorang di antara kalian al mautu kematian, menunjukkan dekatnya ajal. Kalau sudah dekat ajal, pamannya ibu punya orang tua nih, nafas sudah terengah-engah, ingatkan, bisikkan di telinganya, Bu, Pak, ada enggak wasiat yang diwasiatkan kepada kami anak-anaknya? Kalau masih bisa bicara, ya. Takutnya sudah tidak bisa bicara, apa yang mau diwasiatkan? Jadi kalau memang masih bisa bicara, masih bisa diajak dialog, cobalah ngomong begitu, ya. Cuman kadang-kadang kalau ada orang awam, pemain sedang bicara, kadang-kadang disangkanya doain mati pula tuh. Pak, kira-kira ada wasiat nggak? Saya masih lama katanya. Kan ada orang kayak gitu. Padahal ini kan soal mau jadi mati, tidak jadi mati itu tidak urusan wasiat. Ini sunnah hukumnya. Seperti Abdurrahman ibn Auf, ketika dia sedang sakit parah, datang Nabi di samping dia. Kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ya Rasulullah, hartaku melimpah, anakku cuma satu perempuan, dan aku berwasiat kepada hartaku, sumbangkan semuanya wahai Rasul untukmu di jalan Allah. Kata Rasul, jangan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, bagaimana kalau separuh? Kata Rasul, jangan. Kemudian kata Abdurrahman, bagaimana kalau sepertiganya? Nggak apa-apa sepertiga. Sepertiga itu udah banyak tuh. Setelah berwasiat tak jadi mati Abdurrahman bin Auf, dia hidup lagi. Bahkan banyak istrinya, kemudian banyak anaknya. Kan tidak mesti harus mati memberikan wasiat itu. Dia hidup lagi akhirnya kan. Tapi di sini fikihnya adalah wasiat itu hanya boleh diberikan sepertiga dari harta dan tidak boleh mendolimi ahli warisnya. Karena wasiat itu tidak berhak kepada ahli waris. Wasiat itu hanya untuk di luar ahli waris. Kalau ada orang tua punya anak 5, yang 4 laki-laki, yang 1 perempuan. Yang laki-laki ini tidak peduli dengan orang tuanya, karena mungkin entah berantah di mana, ngopeni pun tidak. Akhirnya anak perempuanlah yang baik sama orang tuanya. Kesallah orang tua ini. Akhirnya dia ngomong, nak, nanti kalau aku mati ini rumah untukmu saja. Saudara-saudaramu laki-laki itu enggak saya kasih. Jahat mereka. Dan begitu seterusnya. Sah wasiatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena berbuat baik anak kepada orang tua itu sebuah kewajiban. Tidak boleh ada iwad, tidak boleh ada barter, kecuali pahala saja. Sejahat-jahatnya anak kepada orang tua, kalau memang itu anak kandungnya, tetap dia warisan, mendapatkan warisan, dan hitungan warisan sudah ditetapkan dalam Quran. Tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Adapun jasa anak perempuan kepada orang tua, itu nanti dapat pahala besar di akhirat itu. Jangan didengarkan orang tua ngomong gitu, ya-yakan saja. Kalau sudah meninggal tetap dibagikan kepada saudaranya, dan dia akan mendapatkan pahala surga karena berbuat baiknya kepada orang tua. Ngapain dia berbuat baik ngincar harta pula? Ya, itu nggak ikhlas namanya. Akhirnya diungkit-ungkit tuh. Ya, kan banyak orang-orang yang diungkit-ungkit. Aku yang merawat orang tua katanya. Kau kemana saja? Udah mati kau datang minta warisan. Itu hak dia. Tapi kita tidak boleh kemudian mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang tua, nanti hilang pahalanya. Jadi di sini wasiat itu hanya berlaku kepada selain ahli waris. Kata Nabi SAW, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ada catatan hitungannya dalam Quran. Si fulan dapat sekian, si alan dapat sekian, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan, in taraka khairanil wasiyah. Kepada siapa wasiat pertama? Lil walidaini wal aqrabin. Kita tidak boleh memberikan wasiat kebaikan itu kepada orang lain sebelum keluarga. Dahulukan keluarga wasiat itu sebelum orang lain. Umpamanya kita selaku anak mau meninggal dunia nih, karena sudah diponis mungkin kanker stadium 4 atau apa kan gitu. Ini nggak akan lama lagi nih, ginjal dah ganggal, jantung dah macam-macam, pasang ring sampai ring tinju masuk situ. Umpamanya. Jadi kalau seandainya dia sudah dekat-dekat nih, orang tuanya masih hidup, saudara-saudaranya masih hidup,
maka berwasiatlah untuk orang tuanya. Dan berkata kepada saudara-saudaranya, kalau saya mati, saya ada harta, tolong bawa orang tua saya haji. Ya. Tolong rawat orang tua saya. Seperti itu. Ya. Atau kalau tidak ada orang tua, ya kerabat-kerabatnya. Jangan wasiat itu ditujukan kepada selain keluarga dulu, kecuali dia tidak punya keluarga. Makanya di sini Allah mengatakan lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan faman baddalahu ba'dama sami'ahu, siapapun yang mengubah-ubah wasiat setelah dia mendengarnya. Enggak boleh merubah-rubah wasiat. Umpamanya ada orang yang akan meninggal, kemudian ada anak-anaknya entah 3 orang mendengar wasiatnya, yang lain pula tak mendengar. Kemudian karena ada hal-hal yang tidak setuju, dia mulai merubah tu wasiatnya. Anak-anak yang lainnya tidak tahu, yang tidak mendengar ketika hadir di situ. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Itu khiyal namanya. Jadi di sini Allah ancam barang siapa yang mengubah-ubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kecuali kalau seandainya wasiat itu tidak sesuai dengan syariat, itu lain ceritanya. Makanya ayat selanjutnya faman khafa min musin janafan. Tetapi barang siapa yang khawatir bahwa pemberian wasiat berlaku berat sebelah di sini atau berbuat salah, kan itu. Fa aslaha bainakum fala itsma alaihi, maka tidak mengapa kemudian saling mengislah satu dengan yang lainnya. Umpamanya tertulis sebelum meninggal, orang tua mengatakan rumah ini saya infakkan untuk panti asuhan, sementara tidak ada rumah kecuali rumah itu saja, dan sudah ditulis. Akhirnya anak-anaknya membaca tuh. Lah ketika membaca wasiat itu, maka anak-anaknya ngomel-ngomel sama orang tuanya. Udah mau mati pun buat ulah katanya. Nanti kalau mati pula kami mau tinggal di mana? Ya. Jadi boleh kita ini kemudian meluruskan wasiat. Tidak boleh wasiat seperti itu. Kalaupun harus wasiat, ya sepertiga harta saja, kan begitu. Nah, jadi yang seperti ini yang harus diluruskan. Kalau memang nampak wasiatnya kok lain, kok berat sebelah, kok ada yang salah, itu boleh diluruskan tuh di sini. Makanya Allah mengatakan fa aslaha bainahum, boleh seseorang itu mengubah wasiat tadi yang sudah ditulisnya. Dan tidak ada dosa karena memang harus diluruskan. Kalau memang salah wasiatnya diluruskan lagi itu. Justru kalau tetap dilaksanakan wasiatnya berdosa dia. Innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah-sejarah ulama salaf, Ibu ya. Wasiat ini, kalau itu wasiat yang baik, itu akan membawa berkah kepada keturunannya. Contoh umpamanya kisah dialognya seorang khalifah namanya Abu Ja'far Al-Mansur dengan seorang alim ulama di zamannya namanya Muqatil ibn Sulaiman. Jadi Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur ini meminta agar sang imam, sang ulama di zamannya Muqatil ibn Sulaiman datang ke istana. Maka datanglah Imam Muqatil ke istana Abu Ja'far ibn Sulaiman. Kemudian Abu Ja'far ibn Sulaiman mengatakan, "Ya imam, aku perlu wasiatmu, aku perlu wejanganmu, aku perlu nasihatmu. Wa'idna, berikan nasihat dirimu kepada kami." Maka Al-Imam Al-Muqatil mengatakan, "Ya Khalifah, apakah wejangan yang aku akan sampaikan sesuai yang aku dengar atau sesuai yang aku lihat?" Kata Abu Ja'far, "Berilah nasihat sesuai yang kau lihat dalam kehidupanmu." Mulailah Imam Muqatil menceritakan tentang kisah dua khalifah. Kata Imam Muqatil, "Wahai Abu Ja'far, aku hidup di dua khalifah. Pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Hisham ibnu Abdul Malik." Umar bin Abdul Aziz Allah karuniakan memiliki 12 anak. Dan saat kematiannya tidak meninggalkan harta kecuali 18 dinar. Itu pun dipotong, yang 5 dinar untuk kafannya, yang 4 dinar untuk membeli liang lahatnya.
Sisanya 9 dinar. Itulah yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, padahal dia khalifah kaum muslimin dari Bani Umayyah. Lain Umar bin Abdul Aziz, lain pula Hisham ibn Abdul Malik. Dia punya istri 4 dan anak-anak banyak. Ketika Hisham ibn Abdul Malik meninggal dunia, satu istrinya saja mendapatkan 80.000 dinar. Kali 4 istrinya, itu baru uangnya, belum lagi perhiasannya, belum lagi istananya, belum lagi anak-anaknya. Kaya Hisham ibn Abdul Malik ini. 80.000 dinar, Bu. 1 dinar itu 4 gram lebih. Apa enggak miliarder itu? Bisa janda kaya lah. Tetapi katanya Muqatil ibn Sulaiman, tapi kondisinya berbalik katanya. Walaupun Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mewarisi dengan harta yang banyak untuk anak-anaknya, hanya 9 dinar saja untuk 12 anaknya. Tetapi setelah mereka dewasa, aku lihat tidak ada yang miskin, semua kaya. Bahkan satu orang dari putra Umar bin Abdul Aziz, kalau terjadi peperangan, dia akan menyumbang 100 ekor unta dan perbekalan di atasnya. Tapi aku lihat anak-anaknya Hisham ibn Abdul Malik, setelah mereka dewasa, mereka menjadi pengemis dan peminta-minta di pasar-pasar. Kok bisa terbalik seperti itu? Apa rahasianya? Kenapa kemudian dibalik oleh Allah Azza wa Jalla? Harusnya anak-anak Hisham ini menjadi kaya raya karena warisannya banyak. Dan harusnya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi kere karena tidak mendapatkan warisan kecuali sedikit. Tapi Allah balik kondisinya. Kenapa? Karena wasiat. Umar ibnu Abdul Aziz saat meninggal dunia, dia kumpulkanlah seluruh keluarga dan anak-anaknya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meminta kepada putra-putranya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian agar jangan tinggalkan takwa, karena hanya dengan takwa inilah kehidupan kalian akan dijaga. Shadaqallahul azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah yang terjadi kepada putra-putranya Umar bin Abdul Aziz. Dia pegang tu wasiat ayahnya. Dia berusaha sepanjang hidupnya dipegang wasiat ayahnya, melaksanakan kewajiban kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, terus mengasah otak mereka dengan ilmu agama sehingga sebagian mereka menjadi ulama dan menjadi orang kaya raya. Sementara Hisham ibn Abdul Malik tidak ada wasiat sedikit pun kepada anak-anaknya, hanya mewarisi harta benda saja. Akhirnya tidak ada wasiat yang berguna bagi hidupnya. Yang namanya harta itu bisa pasang bisa surut, bisa melimpah dengan kekayaannya, bisa juga dicabut dengan kekayaannya. Bukankah Allah yang mengatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Namanya hari itu diputar-putar. Kalau soal harta itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang muncul, kadang tenggelam, dan begitu seterusnya. Nah, ini sebuah percontohan di mana wasiat baik dari orang tua itu akan membawa berkah bagi anak-anaknya tadi. Ya, makanya nggak apa-apa dari sekarang, Bu, ngomong sama anak-anaknya. Nanti kalau ibu sudah tidak ada lagi, tolong ya, jangan lupa belajar, jangan lupa sholat. Kau harus jadi ulama, gantikan tuh Abu Mairo di Al-Qadir itu. Kan gitu, umpamanya. Jadi intinya bahwa, dan nggak apa-apa walaupun anaknya emang Umi mau mati apa? Enggak masalah. Wasiat itu kan terus diulang-ulang. Tapi wasiat yang baik maksudnya. Jangan pula wasiat-wasiat itu hanya keduniaan saja. Punya anak gadis, nah kalau Umi meninggal cari pasangan yang kaya raya ya. Biar nggak belangsak hidupnya katanya. Itu kan urusan dunia. Urusan dunia itu kalau sudah mengejar akhirat, bu, dunia itu nyusul di belakang biasanya. Tapi kalau sudah yang dikejar dunia, akhirat tidak akan nyusul di belakangnya. Jadi ini percontohan bagaimana wasiat Umar bin Abdul Aziz kepada putra-putranya menjadi berkah tuh bagi kehidupannya. Jadi wasiat ini penting sebelum kematian. Dan itu memang budaya Nabi. Banyak para sahabat yang mendapatkan wasiat. Sampai wasiat itu terngiang-ngiang di telinga mereka. Contohlah Salman Al-Farisi sebelum meninggal. Dia meninggal, sebelum meninggal Salman ini menangis terseduk-seduk. Pokoknya menangis kayak anak kecil menangis. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di samping dia dan mengatakan, ya Salman, kenapa kau menangis? Bukankah engkau sudah menemani Rasul sekian lamanya? Kemudian Salman mengatakan, tidak, aku menangis karena aku terngiang dengan wasiat nabinya.
dengan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada aku, jangan-jangan aku masih belum mampu melaksanakan wasiat itu. Itu sebelum wafatnya tuh terngiang tuh. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jangan-jangan aku juga sama katanya. Apa kira-kira wasiat yang diwasiatkan Rasul kepada engkau, wahai Salman? Maka Salman mengatakan, ya Rasul pernah mengatakan kepadaku, ya Salman, kalau engkau berjalan di permukaan bumi ini, maka ambillah bekal kazadir raqid, seperlunya saja. Seperlunya saja kau bawa bekal itu. Jangan disibukkan dengan dunia. Jadi sampai wasiat Rasul itu sampai terngiang-ngiang itu. Bahkan lihat hadis yang sangat panjang dalam hadis Irbad bin Sariyah yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Bagaimana para sahabat sampai bergetar hatinya, menangis karena melihat ucapan Rasul seolah-olah itu kalimat muwaddi', kalimat yang menunjukkan perpisahan Rasul dengan para sahabat. Sehingga mereka mengatakan, ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Saya lihat jangan-jangan di pertemuan terakhir, karena Rasul ketika khutbatul hajjatil wada itu ada kata-kata yang membuat sedih para sahabat dan mengatakan, jangan-jangan ini terakhir kaliku berdiri di tempat ini. Ini kan bahasa menggetarkan para sahabat. Jangan-jangan haji yang kita lakukan ini haji terakhir bagiku. Ini kan kalimat-kalimat menggetarkan namanya. Ini apa, Rasul akan meninggalkan kita nih? Ya. Makanya mereka langsung mengatakan, fa'ausina ya Rasulullah, kalau begitu berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ila akhiril hadis. Baru Rasul berikan wasiat soal takwa, soal taat kepada kepemimpinan, dan begitu seterusnya. Karena tidak ada wasiat yang lebih mulia dibandingkan wasiat takwa. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan wasiat takwa. Ya, kalau mewasiatkan, maksudnya wasiat-wasiat ketakwaan itu maksudnya kebaikan-kebaikan. Ya, wasiat-wasiat kebaikan. Apalagi taulah anaknya nakal ini, tolonglah jangan sampai umi muda meninggal kok masih begitu saja, kok masih mabok saja, kok masih judi saja. Wasiat-wasiat kebaikan. Jangan-jangan nanti setelah meninggal ibunya betul-betul dia tobat. Ya, belum tentu anak yang baik setelah meninggal orang tuanya baik terus, tapi banyak juga orang yang jahat anaknya setelah meninggal orang tuanya dengar wasiat tobat pada dia. Tobat mutlak lagi dia. Ya. Tobat kapok bahasanya. Jadi ini diantara pentingnya kita mengenal hukum wasiat. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.